Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk para guru di seluruh Indonesia yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berpesan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia untuk menyikapi tentang lost the learning, yang mana kurang lebih di Indonesia ketika masa pandemik yang begitu lama, tercatat pada tahun 2020 kurang lebih ada 68,73 juta siswa atau peserta didik yang harus di remote learning. Ini kebanyakan fenomena yang terjadi di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan lost learning atau learning loss? Yaitu suatu fenomena yang terjadi di negeri kita hari ini selama pandemik yang begitu lama, yaitu merujuk pada keadaan hilangnya pengetahuan, minimnya keterampilan seseorang, bahkan secara umum maupun secara spesifik. Maka terjadi ini karena berbagai macam faktor. Yang pertama, karena jangka waktu libur yang begitu lama selama PJJ di rumah anak-anak kita. Yang kedua, karena siswa memiliki kebiasaan yang gap year atau tertinggal dengan kelasnya masing-masing. Dia sudah lupa lagi memorinya terhadap kelasnya masing-masing, baik tingkat SD maupun sampai perguruan tinggi. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari kami untuk guru Indonesia memulai pembelajaran nanti setelah tatap muka, setelah masa pandemik ini berakhir, maka jangan dulu kita menyampaikan materi kepada anak-anak kita. Tetapi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru yang profesional, yang pertama adalah ciptakan suasana lingkungan sekolah yang sangat menarik bagi anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita terhadap sekolah kita, lingkungan yang sudah dilupakan oleh mereka, yaitu sekolah. Yang kedua, orang tua, jangan sampai orang tua tidak paham apa yang disampaikan oleh guru atau dosen ketika materi disampaikan kepada anak-anaknya atau kepada peserta didik. Jadi orang tua harus ikut berperan memahami tentang materi yang disampaikan, baik materi tentang karakteristik anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah, wahai para guru di seluruh Indonesia, buatlah media pembelajaran yang menarik. Jangan sampai menyampaikan materi atau pembelajaran sangat menakutkan atau menyeramkan, tetapi buatlah sebuah pembelajaran yang enjoy, yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri, sehingga dia akan termotivasi dan mengembalikan lupanya atau learning loss-nya dalam diri seorang siswa. Media yang kreatif, yang inovatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman hari ini, yakinlah akan mudah diterima oleh mereka. Dan yang keempat adalah jalinlah komunikasi dengan anak-anak kita, dengan peserta didik kita,
komunikasi yang komunikatif, komunikasi yang baik. Tanya, nah gimana selama masa pandemik di rumah? Keluh kesahnya, baik secara fisik atau psikis. Walaupun kita bukan ahli psikolog, tetapi kita harus benar-benar memahami anak kita, memahami anak-anak kita, baik secara emosional maupun spiritual. Memahami anak kita baik secara sentuhan fisikal atau psikis, sentuhan secara dohir maupun sentuhan secara batin. Dan yang terakhir adalah guru nanti ketika bertemu dengan anak, jangan dulu menyampaikan materi-materi yang membuat anak itu jemu, yaitu bagaimana mengembangkan bakat peserta didik yang sesuai dengan kemauan atau gemarinya atau yang digemari oleh siswa itu sendiri. Gali setiap anak, gali setiap potensi anak, gemarnya apa ketika selama liburan. Maka disinilah guru harus pandai memilih dan pandai menggali potensi anak-anak kita selama masa pandemi. Sahabat guru di seluruh Indonesia yang Allah muliakan, betapa beratnya tugas kita nanti setelah berakhirnya masa pandemik ini untuk mengembalikan motivasi belajar anak, mengembalikan suasana yang beda, suasana yang sudah lupa dengan lingkungan sekolah, suasana sudah lupa dengan gurunya masing-masing. Maka antisipasi dan kerja keras kita bersama, wahai guru di seluruh Indonesia, mengatasi tentang lost learning ini atau learning loss ini. Maka langkah yang pertama, jangan dulu menyampaikan materi kepada anak. Ciptakan suasana yang nyaman, yang asik, suasana yang menyenangkan di setiap instansi-instansi tertentu, baik sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, sampai kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah galilah potensi anak yang sesuai dengan hobinya, yang digemari oleh diri sendiri. Maka di sini akan disamakan dengan kemajuan teknologi, dan kita bina, kita bimbing anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang semakin semangat di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sebagai kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, ingat, walaupun COVID belum berakhir, walaupun COVID dikatakan sudah berakhir, maka tetap prokes, protokol kesehatan harus kita terapkan. Kedisiplinan dalam menjaga kesehatan itu adalah merupakan kewajiban dalam bahasa agama, bahkan sesuatu yang harus dipatuhi dalam undang-undang Republik Indonesia tentang menjaga kesehatan, tentang menjaga usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak kita. Marilah kita bersama-sama bahu-membahu, guru di seluruh Indonesia, dari mulai tingkat TK, PAUD sampai perguruan tinggi, untuk saling menguatkan, saling kerjasama di dalam membangun anak-anak kita yang sudah libur lama. Maka kesempatan yang mudah-mudahan yang kita miliki suatu saat nanti menjadi suatu pemacu agar anak-anak kita kembali kepada dunia pendidikan, yang mana pendidikan di Indonesia, kalau kita tidak bisa mengembalikan suasana pendidikan seperti semula, maka akibatnya adalah penurunan pendidikan di Republik Indonesia, sehingga mungkin kemajuan di bidang pendidikan atau perekonomian akan semakin tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua guru di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama untuk menyikapi hal yang sangat luar biasa ini, agar senantiasa kita menjadi guru-guru yang profesional di dalam menempatkan diri terhadap peserta didiknya, agar peserta didiknya kembali kepada
lingkungan yang sesungguhnya dari lost learning ini, sehingga lupa terhadap lingkungan pendidikan, maka dengan gap year insya Allah kita akan senantiasa mengenalkan diri kita kepada anak-anak kita dengan komunikasi yang komunikatif. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini menjadi manfaat, dan apabila manfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman kita. Jika tidak ada yang manfaatnya atau tidak ada yang bermanfaat dari kata-kata ini, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Humaydi Ediansyah, SPDI MPD, yang insya Allah guru SD. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.